kabar pemirsa setia WP TV? Saat ini Anda sedang menyaksikan salah satu program acara yang baru ya di WP TV, yaitu Figur. Apa sih Figur pemirsa? Ya, pemirsa yang baru nonton WP TV dan khususnya lagi nonton program acara Figur ini, Figur sendiri adalah suatu program acara di WP TV yang membahas tentang tokoh-tokoh ataupun penggerak-penggerak penggiat yang bisa menginspirasi kita kaum muda untuk bisa terus berkarya ya. Dan Figur ini bisa Anda saksikan terus di website resmi kita. Dan selanjutnya untuk bahas tema kita hari ini adalah Pekalongan yang tak terlupakan ya, bersama saya Normalita Gupita, dan di samping saya ada seorang narasumber yang akan menemani saya dalam membahas tema kita pada hari ini, yaitu tentang Pekalongan yang tak terlupakan ya. Di samping saya ada Pak Dirham ya. Apa kabar Pak Dirham? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak Dirham. Pak Dirham, di sini kan kita bahas tentang tema Pekalongan yang tak terlupakan, dan perlu diketahui Pak Dirham ini merupakan penulis buku ya. Penulis buku ini sama seperti yang kita bisa bahas, yaitu buku yang berjudul Pekalongan yang tak terlupakan. Sebelum kita bahas tema kita pada hari ini, Pak Dirham, kenalan dulu nih sama pemirsa. Nama Pak Dirham sendiri, nama panjangnya siapa nih? Pemirsa kan taunya Pak Dirham aja ya. Iya, nama lahir saya Muhammad Dirhamsyah. Ya. Saya lahir di Pekalongan, tepatnya di daerah bantaran Kali. Bukan Kali Ciliwung Pak ya? Bukan, Kali di dekat Kelurahan Kergon, ya, dekat di Kota Pasar Pekalongan. Anyar di 42 tahun yang lalu. Pada saat itu saya lahir itu, informasi dari bapak saya pas terjadi banjir besar. Wah. Terus gimana tuh Pak ceritanya Pak? Apa nama Dirhamsyah ini sangkut pautnya sama banjir juga ada? Nggak ada Pak? Nggak tahu nih bapak. Ya, mungkin banyak rezeki. Ya, salah satunya itu. Iya. Dan terlihat Pak Dirham sendiri membawa rezeki untuk Kota Pekalongan pemirsa ya. Salah satunya menulis buku ini Pak ya. Terus ada cerita lagi enggak Pak tentang pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sehari-hari jurnalis di salah satu radio berita di Pekalongan, milik pemerintah kota, dan saya sudah hampir 5 tahun di sana. Dan jabatan saya di koordinator liputan, jadi saya juga banyak waktu yang slow. Di sela-sela itu, di sela-sela waktu itu, saya mencoba memanfaatkan sesuatu yang bisa berguna untuk Pekalongan. Nah, salah satunya yang sudah mulai nampak buku itu. Oke Pak, terkait tentang pekerjaan ya Pak ya, sebagai profil Bapak itu ada organisasi kah atau komunitas yang digeluti saat ini? Ya, kalau sekarang saya aktif di Pekalongan Heritage Community, sebuah organisasi yang anggotanya cuma 10 orang, yang sebagian besar adalah pegiat-pegiat kearifan lokal, terutama dari sisi budaya. Juga ada pengamat seni, juga ada tokoh batik juga. Ada beberapa orang yang sejak tahun 2010 lalu sudah mulai mencoba mengkritisi apa yang terjadi di Pekalongan, di mana Pekalongan kita itu simbol-simbolnya sudah mulai hilang, sehingga kita perlu untuk tergerak untuk supaya bisa sedikit menyelamatkan, dan karena nanti akan berguna untuk anak cucu kita. Ya. Untuk terkait tentang Pekalongan Heritage Community Pak, ini sejak kapan didirikan? Ya, sekitar 2010 ya, 2010. 4 tahun yang lalu, di tempatnya Pak Romi Oktabirawa. Di sana kita sering menggagas kajian-kajian yang berkaitan dengan kesejarahan, kebudayaan. Ya, khusus untuk Kota Pekalongan saja Pak? Ya, di Pekalongan, khusus untuk Pekalongan. Dan Pekalongan yang kita gagas ini sebenarnya tidak hanya wilayah kota ya, karena Pekalongan dulu itu kan kabupaten juga dalam dulu satu kan, wilayah. Kabupaten Batang juga ikut Pekalongan Iya, Pak? Kabupaten Batang juga, sebagian Kabupaten Pekalongan, Wiradesa dan lain sebagainya juga satu
satu pemerintahan dulu ya. Adakah naungan khusus dari pemerintah Kota Pekalongan Pak tentang organisasi atau komunitas Pekalongan Heritage ini? Iya, beberapa kali kita sudah juga dijadikan referensi untuk misalnya penelitian cagar budaya gitu kan. Terus juga kaitannya dengan yang sudah kita sering yang terakhir kita lakukan dengan pemerintah itu usulan untuk proposal kota kreatif dari UNESCO, dan juga kaitannya dengan Pekalongan memiliki sebuah rencana yang dinamakan Rencana Aksi Kota Pusaka, karena Pekalongan termasuk jaringan kota pusaka di Indonesia, sehingga Pekalongan membuat sebuah proposal untuk menjadi sebuah kota yang layak jadi kota pusaka, dan proposalnya sudah kita selesaikan bulan kemarin atau akhir tahun lalu, dan nanti 2015 nanti kita mulai untuk rencana aksi itu. Wow, keren banget pemirsa. Tapi dengan tadi aksi-aksi yang dan andil langsung ya Pak Dirham dari untuk memajukan Kota Pekalongan, Pak Dirham juga salah satunya yaitu mengeluarkan buku ya Pak ya. Buku tersebut berjudul sama dengan tema kita hari ini, yaitu buku Pekalongan yang Terlupakan, ya kan? Bisa dilihatin nih Pak, Pekalongan yang Terlupakan. Ini apa nih Pak? Ini mungkin hanya sekedar sampel, tapi nanti bukunya tidak seperti ini, tentu mungkin bukunya lebih kecil ya, sekitar setengah halaman seperti ini. Buku ini saya tulis karena memang ini sebuah panggilan ya, panggilan jiwa supaya gitu, tadi yang saya sampaikan apa yang menjadi sejarah perjalanan masa lalu Pekalongan itu tidak benar-benar tidak terlupakan, karena saat ini kan sudah mulai Pak, semakin tergerus. Kebudayaan luar semakin gencar-gencarnya ya diberikan kepada generasi muda kita. Dan buku ini dibuat Pak Dirham atas dasar rasa peduli untuk Kota Pekalongan ya Pak ya. Betul. Sudah dari sejak kapan nih Pak untuk proyek ini? Proyek ini sebenarnya pada waktu itu saya tidak terpikir untuk ke arah buku yang seperti ini. Tetapi saya menulis sebuah tulisan yang agak panjang. Cuman saya belum bisa merampungkan karena memang banyak sumber-sumber yang saya harus gali itu, diantaranya beberapa buku itu sulit saya dapatkan karena memang di penerbitnya sudah tidak ada lagi, dicari di online juga agak susah. Beberapa buku akhirnya mandek. Buku itu waktu itu judulnya Memory of Pekalongan. Itu perjalanan 2 abad dimulainya sejarah kota kita dari mulai berdirinya benteng VOC tahun 1750-an yang sekarang jadi rutan itu, terus sampai terakhir tahun 50. Cuman karena tidak selesai, akhirnya saya alihkan karena saya melihat ketika teman-teman di komunitas kita sudah mulai menggulirkan bagaimana ketika banyak bangunan-bangunan yang sudah beralih fungsi, yang sebenarnya itu menjadi sebuah simbol kebanggaan kota kita, semakin sudah mulai tergerus oleh yang namanya modernisasi ataupun yang bermotif ekonomi. Maka saya melihat ini sebuah yang harus kita lakukan, upaya yang harus kita lakukan supaya generasi kita itu mengenal, misalnya Museum Batik itu sejarahnya bagaimana, seperti apa. Oke Pak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya Pak ya. Karena oke Pak, kita bahas nanti, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Figur ya, karena setelah ini kita akan bahas tentang lebih lanjut buku Pak Dirham yang berjudul Pekalongan yang Terlupakan. Tetap di Figur.
soon. It's happening soon. Its Santa's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's moving on and on to you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Hai, halo pemirsa, balik lagi di Figur. Ya, masih sama saya Normalita Gubita dan Pak Dirham tentunya. Oke Pak, kita bahas lagi tema kita pada episode kali ini, yaitu Pekalongan yang tak terlupakan. Pak Dirham, sebelumnya tadi kita bahas tentang buku yang Pak Dirham buat ya, terkait tentang banyak sekali latar belakang. Ya kan, latar belakangnya lebih khusus ini apa Pak, pembuatan buku ini? Ya, yang menjadi keprihatinan dan juga menjadi sebuah impian ketika saya mengajak keponakan saya yang SMP itu jalan-jalan di Pekalongan. Itu dia selalu tanya, gedung tua itu apa, terus dulunya buat apa, sekarang buat apa. Dari situ saya terbesit bahwa memang generasi yang sekarang itu tidak tahu apa-apa, dan itu memprihatinkan sekali. Dari situ akhirnya saya tergerak untuk mengumpulkan satu persatu apa yang sebenarnya yang dulu pernah saya tulis, yang mungkin menurut saya dulu ini buat nggak terpakai, buat ini aja untuk media online biar masyarakat tahu. Tapi akhirnya kalau saya buat media online, masyarakat yang di bawah tidak bisa tahu juga, hanya segmen tertentu saja. Berapa persen sih pengguna internet di Pekalongan? Nah, akhirnya dari situ saya menawarkan ke perpustakaan, dan mereka, kantor perpustakaan menyambut dengan sangat antusias, karena ini mungkin baru pertama kali kantor perpustakaan itu mau menerbitkan sebuah buku tentang Pekalongan, tentang kaitannya dengan sejarah. Iya, dan terkait tentang judul Pak, saya mau tanya ini Pak, kenapa judulnya Pekalongan yang tak terlupakan? Bukan, misalnya kan gampang saja kan, sejarah kota Pekalongan atau latar belakang kota Pekalongan bisa. Kenapa judulnya seperti ini Pak? Ya itulah kembali menjadi sebuah keprihatinan kita ketika kenapa harus saya pakai tanda petik yang tak terlupakan, karena sudah semakin sedikit orang yang mengerti tentang sejarah Pekalongan, tentang gedung-gedung tua yang ada di Pekalongan. Tidak
tidak banyak, bahkan mereka seperti asing. Ini daerahnya sendiri tidak tahu latar belakangnya. Ini juga karena mungkin kesalahan kita juga karena tidak banyak sejarah-sejarah lokal menjadi semacam kurikulum atau ekstrakurikuler atau apa yang berkaitan dengan, padahal kalau menurut saya ya yang paling penting itu belajar sejarahnya. Kalau di negara-negara Eropa itu di Singapura bahkan sejarah lokalnya yang paling diutamakan, baru kita belajar sejarah internasional atau nasional gitu. Iya. Dan sejak kapan dimulai Pak untuk pembuatan ini ataupun pengumpulan datanya dan sebagainya? Kalau pengumpulan data itu saya mulai dari tahun 2008 ya, mulai awal, terus 2009 lebih sedikit-sedikit, kemudian saya juga membuat semacam feature tentang, tapi dalam versi jurnalistik yang saya tekuni. Ya, seperti artikel atau? Jurnalistik radio, Mbak. Oh iya. Jadi semacam itu, dan itu sering saya tampilkan. Waktu itu saya mengambil judul Pekalongan File. Ya. Jadi dari situ akhirnya berkembang dengan bantuan juga teman-teman dari teman-teman sekantor. Akhirnya menjadi sebuah keinginan untuk menulis sebuah buku. Kenapa ini tidak menjadi sebuah buku? Karena saya selalu ditanyakan sama senior saya seperti Pak Eha Kartanegara, kemudian beberapa teman lainnya, itu kenapa kamu tidak bikin sebuah buku gitu. Dari situ akhirnya tekad itu semakin baru kuat. Terlaksana semakin kuat tahun kemarin. Iya. Dan terkait tentang langkah awal untuk mewujudkan niat baik ini, Pak, apa yang dilakukan pertama, Pak? Apa mengurus perizinan atau dan sebagainya? Saya tidak terlalu permasalahkan dalam sisi birokrasi, tapi saya bergerak sendiri memang dengan kapasitas saya sebagai jurnalis. Saya bisa kemana-mana, kemudian dengan dana pribadi saya harus membeli buku itu, beli buku ini yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk buku-buku ini, dan akhirnya nyambung juga ke teman-teman sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, ke Perancis. Dari sana saya banyak masukan bahwa justru mereka yang di luar negeri itu lebih banyak tahu tentang kota kita, sehingga ini menjadi sebuah penasaran yang amat sangat, sehingga akhirnya dari situ terwujud buku itu. Terwujud buku ini, Pak, ya. Dan mereka welcome sekali. Mereka sangat tidak pernah berpikir soal materi. Ketika saya menyuruh mereka ke museum mencari data itu dengan free aja, karena mereka tahu bahwa itu akan saya sebarluaskan untuk masyarakat Pekalongan. Iya. Sisi humanisnya cukup, Pak, ya, kalau orang untuk apalagi niat baik seperti ini untuk Kota Pekalongan belum ada, Pak, ya. Dan terkait tentang observasinya, Pak, kan dibahas apa saja, Pak, tentang yang dibahas di buku ini? Yang pertama tentang dari bab pertama saja mungkin saya menuliskan beberapa keterangan dari mulai zaman VOC. Saya mengambil tema atau mengambil judul bab pertama itu Pekalongan era VOC. Nah, di sana ada Masjid Aulia, kemudian Kampung Pecinan, Pemakaman Sapuro, dan sejarahnya Kali Kupang. Sungai Kupang itu seperti apa? Sungai Kupang itu sungai yang membelah Pekalongan. Nah, nanti di sini bisa dijelaskan kenapa ada Sungai Kupang, ada Sungai Loji. Ya, ini kemudian masuk ke era VOC, Pekalongan era VOC, kemudian jadi kita mengalami perang Jawa, perang Jawa kedua pada waktu Diponegoro. Dari situ, dari perang Jawa itu akhirnya Belanda mulai membangun perkotaan,
Dan di sini mulai ada industri gula dengan sistem tanam paksanya. Iya. Dan dari tanam paksa itu justru membuat Hindia Belanda semakin kaya dan membangun infrastruktur perkotaan lebih baik, ini. iya. Dari situ bangun kantor residen, bangun kantor pos dan Kantor pos lain-lain. ya, Pak, ya. Kantor keuangan gula yang Iya. sekarang jadi museum batik. Dari situ kota kita ini Iya. berkembang dan banyak didatangi oleh orang-orang dari mancanegara karena kita punya pelabuhan Iya. dengan penduduk pesisir yang lebih mudah menerima kedatangan orang asing. Ya, itu dari situ banyak sekali yang saya ceritakan, kemudian dari terutama kaitannya dengan bangunan ya. Iya. Bangunan ya. Saya lihat banyak sekali cagar-cagar budaya mungkin Pak ya bisa disebut seperti ya, itu. disebut seperti itu. Yang dibahas di sini ya kan. Latar belakangnya apa Pak? Bahas tentang bukan tentang misalnya orang-orang yang ada pendatang atau misalnya etnis yang ada gitu. Di sini juga saya sebutkan juga Iya. ada etnis kampung Arab, Iya. juga ada kampung Cina atau Tionghoa ya. Ya, ini saya ceritakan juga pada era-era tahun abad 15 itu mereka mulai di sini, catatan-catatan dari Cina yang Iya. menyebutkan tentang itu. Dan itu lengkap juga dengan juga ada komunitas Yahudi yang ada di Wuhan. Iya. Dan saya rasa ini buku yang sangat lengkap dan harus diketahui oleh banyak orang nih Pak. Cara publikasinya gimana ini Pak sejauh ini? Jadi apa yang saya lakukan dengan kantor perpustakaan, Iya. nanti pada saat era launching itu kami tim yang dari kantor perpustakaan dan arsip daerah itu selain dicetak pada halayak launching dibagikan juga kita akan bagikan ke perpustakaan yang ada di tingkat RW Iya. yang sudah dibentuk oleh kantor perpustakaan dan juga ke sekolah-sekolah. Ya pastinya itu Pak ya. Dari situ ke sekolah-sekolah itu kita akan bersosialisasi. Siapapun yang akan meminta saya untuk sosialisasi bisa ke komunitas atau kelompok masyarakat, dan di sana saya tidak akan bicara soal materi karena ini semua untuk Pekalongan. Kebetulan saya berasal dari Pekalongan dan Ya. ini untuk Pekalongan. Ya. Cukup baik sekali Pak penjabarannya ya, cukup lengkap. Lalu saya ingin menanyakan tentang tanggapan pemerintah Pak. Tanggapan pemerintah tentang buku ini. Setelah jadi atau sebelumnya seperti apa Pak? Ya, selama ini kalau saya melihat pemerintah ya cukup baik. Cuma memang mungkin belum ketemu orang-orang yang Sama, yang ya. memiliki visi Pekalongan itu jarang ya, orang-orang pemerintahan, karena saya juga menyadari bahwa birokrasi itu harus seperti itu. Iya. Sehingga saya memakai jalur lain, tapi selama ini cukup baiklah mengakomodir dengan adanya kantor perpustakaan yang sudah mulai mau menampung tulisan-tulisan orang Pekalongan untuk dibukukan. Itu sebuah langkah yang luar biasa menurut saya, dan ini perlu kita teruskan supaya budaya menulis ini tidak berhenti. hilang. Apalagi budaya membaca Pak ya. Iya, Kalau itu kita lebih nggak baca penting. kita nggak bisa nulis dong Pak. Iya. Ya. Terus yang terlibat siapa saja nih Pak? Yang terlibat banyak sekali ya timnya ya. Dari selain yang menulis saya sendiri, juga saya dibantu oleh teman-teman di Pekalongan Heritage, ada Pak Ahmad Ilyas, Mas Karta, Pak Ehya Kartanegara, terus Mas Romi, terus juga kolega-kolega saya di dunia sejarah Indonesia, juga kolega saya di luar negeri, ada Elisa Van Zwellen dan lain sebagainya, Dr. Sandar Nissen, Iya. Oliver Johannes. Namanya kok kayak import Pak itu? Iya, Ya, bukan dari orang Belanda. Pekalongan. Oh, dari Belanda langsung. Iya. Terus ada lagi Pak dari Kemudian dari editor ada Mas Adi Toha. Mas Adi Toha ini seorang sastrawan yang telah menerbitkan beberapa novel. Iya. Itu menjadi editor saya. Dan kemudian juga beberapa komunitas juga mendukung, ada Akademi Berbagi dan lain-lain.
juga yang fotografer ada Mas Adi dari Humas, Ya. kemudian juga ada 2 orang yang sedang melayout untuk desainnya supaya Iya. selesai desain buku, ada Mas Salman dan yang lain-lain orang-orang perpustakaan lah yang Iya. mendukung. Banyak sekali Pak ya. Banyak sekali, nggak Kalau bisa bekerja disebutin. sendiri mungkin nggak bakal jadi Pak ya. Ya, memang harus tim ya kalau Tim, buku itu ya. ya. Nantinya kalau menjadi sebuah buku itu kan tetap harus tim, ada Iya, yang editor betul. dan lain sebagainya. Ya banyak sekali orang yang terkecimpung dalam pembuatan buku ini. Lalu kendalanya apa nih Pak dalam pembuatan buku ini? Pasti banyak orang, banyak tempat yang dikunjungi, pasti banyak kendala juga Pak. Kendala salah satu adalah kalau misalnya kita ke lapas ya, Iya. kita mau nulis lapas harus izin ke Kementerian Hukum dan HAM, Iya betul. Kanwil Jawa Tengah. Nah, ini baru izin baru turun, saya harus baru bisa ke lapas. Kalau enggak ya nggak bisa. Iya. Ya, salah satunya itu Perizinan Pak ya. perizinan. Nah, termasuk ke beberapa kantor instansi itu harus kita melalui jalur birokrasi yang cukup rumit. Iya. Tapi yang lain-lain mayoritas sudah cukup Iya. baik sih menerima ketika kita menunjukkan niat untuk menulis sebuah buku. Iya. Mereka cukup baik menerima saya. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak di perbincangan yang selanjutnya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita tentang buku yang berjudul Pekalongan yang tak terlupakan ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena saat lagi kita akan bahas lagi ya. Oke, tetap di Figur. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Halo pemirsa, balik lagi di Figur ya bersama saya Normalita Gupita dan Pak Dirham tentunya. Dan kita balik lagi yuk bahas tentang buku yang dibuat Pak Dirham, yaitu buku yang berjudul Pekalongan yang Tak Terlupakan.
Mari Pak Dirham kita bahas lagi. Selanjutnya kita bahas tentang gambaran isi buku nih Pak. Ya. Gambaran isi buku tadi kita baru buka tentang bab berapa ya Pak ya? Bab 1, Bab 2 1 ya. Kaitannya dengan apa? Pekalongan dari era sebelum VOC, ya. masuk VOC, kemudian Perang Jawa Ya. dan Pekalongan era Hindia Belanda, Ya. kemudian dari Hindia Belanda itu Pekalongan masuk abad 20 dan ini terjadi sebuah perkembangan kota yang luar biasa dan Ya. saya ceritakan di situ ada pendirian yang jelas itu kantor keuangan gula yang membawai 7 pabrik gula di Pantura. Dari situ kita menyumbang devisa banyak ke Belanda, Ya. tapi juga kita membuat perkembangan Belanda membuat pembangunan infrastruktur perkotaan yang menurut saya cukup baik di Pantura. Kemudian juga saya menulis tentang seni pertunjukan tempo dulu, ada sintren, teater tradisional, teater modern. Di sini teater modern ada Miss Ribut dan juga ada perusahaan film tahun 1923 kalau nggak salah. Di situ Saya sendiri baru tahu di sini Pak ya kalau nggak ada Pak Dirham. ada perusahaan film yang markasnya di daerah Bukisan. Dia bikin film, ada beberapa kongsi pengusaha Pekalongan dan salah satu bintang yang jadi artisnya Miss Ribut ini. Miss Ribut ini teater modern yang pada era Hindia Belanda itu sangat terkenal dan itu awal karirnya di sini pertunjukannya dan kita nggak pernah tahu bahwa Miss Ribut sedikit sekali Pak orang iya, yang tahu. di situ kemudian setelah itu kita tulis juga tradisi dan kuliner di Pekalongan ada Ini yang saya tunggu nih Pak. Iya, Kulinernya, Sawalan, ya. Tauto, kemudian pabrik limun Oriental. Limun. Iya, pabrik limun Oriental itu lokasinya di belakang rutan. Iya, saya tahunya limun itu dari di- Kuningan Pak. Ya. Di sini ada, Di itu sini ada? tahun 1920 sudah produksi. Bahkan kalau boleh saya katakan pabrik limun itu sebenarnya lebih legendaris kalau buat orang Pekalongan daripada Coca-Cola. Coca-Cola itu baru berdiri tahun sekitar 40, tapi ini tahun 20 kita sudah punya limun yang luar biasa yang tidak pernah kita ekspos. Iya. Dan kemudian pabrik teh Bandulan, kenapa saya ambil pabrik teh Bandulan karena ini yang tertua. Iya. Tapi sebenarnya saya mau ambil juga yang tulisan kayak kecap Pulau Jawa, tapi saya agak kesulitan mengakses mereka, jadi akhirnya saya batalkan. Iya, mungkin di kesempatan yang Ah, selanjutnya. Dan satu lagi setelah itu kita masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Pekalongan, sekolah masa Hindia Belanda. Salah satu yang tertua adalah SMP 6. SMP 6 dan SMP 13. Itu di SMP 6 masih ada prasasti di rehabnya gedung itu tahun 1931. Itu masih ada dan bangunannya masih ada. Berarti masuk ke Cagar Budaya. Pak? Harusnya masuk cagar budaya, tapi kita belum punya perda yang melindungi itu. Iya. Tapi saya sudah mendesak pemerintah untuk supaya Harus itu dilindungi, Pak. ditetapkan Iya. sebagai cagar budaya. Iya. Kemudian Pekalongan menjelang kemerdekaan, menjelang kemerdekaan itu banyak berdiri koperasi-koperasi Iya, yang untuk menunjang perekonomian menunjang sendiri, Pak, ya. perekonomian, diantaranya koperasi Batik Stono dan Iya. PPIP dan juga peristiwa 3 Oktober saya tulis di situ. Iya. Dan terakhir adalah pemimpin Pekalongan, kota Pekalongan ya, dari masa ke masa. Iya. Dari tulisan saya itu mulai dari residen, dari masa ke masa, kemudian wali kota, kemudian Volksrat, atau yang sekarang Dewan Rakyat atau DPRD, kemudian dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi saya mencoba untuk menulis dari beberapa penggalan catatan-catatan dari Belanda itu. Iya, Pak. Saya rangkum, kemudian saya akhirnya bisa menulis, bisa mengurutkan residen dari pertama sampai yang Iya, terakhir. betul. Sampai dirubah menjadi sekarang Pak Korwil ya. Iya, Pak Korwil. Dari itu sempat dipindahkan juga. Iya. Iya, dan selanjutnya tentang penerbitan nih Pak. Isinya sudah bagus sekali tentang penerbitan Pak. Bagaimana, ada kendala atau lancar-lancar saja? Kendalanya itu paling waktu saja, Mbak. Iya. Kalau kendala-kendala yang lain
Ya paling kalau kita membuat, kalau misalnya saya juga beranggapan kalau saya ini tawarkan ke penerbit, pasti masyarakat Pekalongan kalau menikmati dia harus bayar, agak susah aksesnya gitu. Tapi kalau di perpustakaan kan semua masyarakat bisa melihat, misalnya kalau mau datang ke perpustakaan, mau pinjem, dan nanti juga dibagikan ke perpustakaan tingkat RW, jadi akan semakin lebih mengakar. Dan saya memilih itu memang daripada saya harus ini penerbitnya jadi bagaimana Pak sistemnya? Penerbitannya yang mengatur dari kantor perpustakaan, semuanya dari ISSBN untuk registrasi hakinya, dan saya hanya bertugas untuk bagian desain dan juga penulisannya, yang lain-lain perpustakaan. Dan saya sebelumnya juga sudah mendapat tawaran dari salah satu penerbit nasional untuk buku ini, tapi saya memang nggak mau, tapi karena saya berpikir begitu, kalau saya kesana pasti orang Pekalongan harus beli gitu, dan itu nggak asik gitu ya. Nggak asik buat orang Pekalongan ya Pak. Niatnya jadi ternodai seperti itu Pak ya. Iya, semakin menjauhkan dari orang Pekalongan. Oke, dan harapannya ke depan, apakah ada buku yang kedua ini Pak? Niatnya kan, tadi banyak yang belum dibahas sepertinya Pak bilang kan, ada kecap ya, Pulau Jawa belum. Niatnya ke depan untuk membuat buku yang kedua ada nggak, Dek? Kalau niat itu banyak, saya banyak ya. Pengen menulis banyak tentang Pekalongan, mungkin yang banyak. Yang jelas yang sudah di depan mata, sudah hampir jadi, itu sejarah sepak bola Pekalongan. Sudah saya tulis dari masa Hindia Belanda sampai sekarang, Persib ya. Terus yang kedua, Pekalongan dalam revolusi. Jadi Pekalongan masa Hindia Belanda terakhir, kemudian kedatangan Jepang, terus ada peristiwa 3 Oktober, sehabis dari 3 Oktober, Pekalongan punya sebuah peristiwa yang dinamakan peristiwa 3 daerah. Ini ditulis oleh Anton Lukas. Anton Lukas ini seorang, dulu waktu nulis ini dia mahasiswa di Australia, Universitas di Australia, dia menulis tentang Pekalongan. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah buku, dan peristiwa 3 daerah itu terjadi ketika terjadi kekosongan pemerintahan setelah Jepang pergi. Jadi pemerintah Republik belum pulih. Nah, itu di saat itu ada kelompok yang mencoba merebut Karesidenan Pekalongan dengan cara yang tidak baik. Mungkin ini kaitannya dengan Kutil, tokohnya namanya Kutil. Nah, ini beberapa media online juga sudah membahas siapa tokoh Kutil, dan dari situ terakhir terus sampai kedatangan Belanda kembali dalam agresi militer Belanda yang kedua itu. Nah, itu buku itu ceritanya sampai segitu. Itu yang sebenarnya buku itu sudah saya tulis, tapi ada beberapa referensi yang harus saya tambahkan untuk menguatkan cerita. Dan banyak lagi sebenarnya angan-angan yang saya ingin menulis untuk Pekalongan, tetapi kendala kadang saya butuh tim, orang-orang yang peduli ya. Saya melihat perkembangan masuknya Islam di Pekalongan ini kan sangat luas kalau dijabarkan. Belum lagi Pekalongan di masa Mataram Hindu, ini belum kita sentuh ke arah sana. Ya, bahwa Pekalongan juga dulu memiliki bandar, pelabuhannya sangat hebat, berskala internasional pada masa itu belum kita gali, dan saya pengen sekali mendalami yang ke arah itu, yang banyak sebenarnya, tapi tulisan-tulisan itu memang kita harus mencari, bahkan sampai ke luar negeri itu yang agak susahnya, kendalanya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya media online ini kita bisa ketemu, interaksi dengan komunitas-komunitas yang mempelajari itu di luar negeri, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan bantuan akses. Dan terkait tadi sudah diceritakan banyak sekali Pak
buku yang selanjutnya mungkin akan ada Pak ya. Dan harapan untuk masyarakat dengan adanya buku ini apa nih Pak? Yang pertama, harapan saya dengan ini menjadi sumbangan sumbangan untuk belajar sejarah Pekalongan. Ya. Yang kedua, saya berharap tulisan ini saya menyadari belum sempurna. Ya. Saya berharap nanti ada penerus saya yang juga bisa menuliskan lebih sempurna tentang Pekalongan, dan saya ini semacam memberi kayak semacam virus lah, supaya orang-orang di sekitar ini mau menulis tentang Pekalongan, tentang apa saja tentang Pekalongan. Iya, supaya diajak lah Pak ya untuk ya pastinya harus ada regenerasi dong Pak ya, supaya pemuda kita bisa tergerak untuk kembali mempelajari budaya mereka. Dan pesan untuk Kota Pekalongan sendiri Pak, warga Kota Pekalongan, dari Pak Dirham apa nih Pak? Bahwa belajar sejarah yang paling penting akan membuat kita bisa berkaca, bercermin pada masa lalu pendahulu kita, supaya kita tidak salah jalan, salah satunya itu. Iya. Dan untuk generasi mudanya? Dan saya berharap generasi muda mau mempelajari sejarah kotanya, karena kota Pekalongan ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari masa pendirian sampai sekarang ini memiliki sebuah pesona yang sangat luar biasa, yang tidak jarang sekali kota-kota lain juga punya. Nah, ini mungkin generasi muda harus lebih giat ya dalam mempelajari sejarah perkembangan kotanya, supaya kita lebih mencintai tanah air kita, tanah kelahiran kita. Karena itulah NKRI berdiri. Oke Pak Dirham, ya, saya sebagai remaja atau maksudnya generasi muda juga sangat ingin mempelajari nih habis ini tentang kebudayaan kita ya, yaitu khususnya warga Kota Pekalongan. Terima kasih Pak Dirham untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi tema kita yang sudah kita bahas tentang Pekalongan yang tak terlupakan. Terus saksikan Figur ya pemirsa di wpitv.stimikbp.ac.id. Saya Normalita Gupita berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Tetap saksikan Figur ya pemirsa. Sampai jumpa di episode Figur yang selanjutnya.